Nah, langsung ke Cube. Jadi Cube ini digunakan untuk melakukan agregasi pada semua kombinasi yang mungkin dari kolom yang dikelompokkan. Nah, mungkin dari TM udah dijelasin ya fungsinya Cube ini kayak gimana. Jadi eh, lebih tepatnya Cube itu adalah mengkombinasikan seluruh kemungkinan yang ada pada tabel gitu. Jadi seumpama ada dua tabel itu bisa digabungin, kombinasiin seluruh kemungkinannya dan juga dihitung jumlahnya kayak gitu. Jadi ini bayangin kamu manajer restoran dan pengen tahu terkait laporan keuangan restoran. Pastinya kamu harus analisis dari produk harian dalam seminggu dan pelayan. Dan itu hitungan tidak hanya berapa produk yang laku saja, tetapi per hari berapa, per minggu berapa, per bulan, dan per bulan itu berapa. Atau siapa yang layanin hari X, minggu kemarin, atau minggu ke-10. Atau pelayannya capek. Oke. Nah, Cube itu eh, kalau diinginkan menyajikan semua posibilitas yang bakal terjadi. Jadi, ini kuncinya. Jadi, kuncinya itu ada di terakhir ini. Jadi dia itu menyajikan semua posibilitas yang bakal terjadi. Jadi dia itu mengkombinasi seluruh apa ya isi tabel tersebut, dan juga dia bakalan menghitung tuh jumlahnya itu berapa, totalnya berapa kayak gitu. Jadi ini oke, mungkin langsung aja. Nah di sini nyoba nggak Rak? Atau gimana ini? Bro nyoba Boleh dulu dicoba, atau gimana? boleh. Bebas. Saya enaknya kamu aja. Oke, oke. Mungkin teman-teman, eh aku langsung buka. Bentar aku buka. Ini ada. Ya, buka Mungkin database. yang lain juga bisa sambil disediain ya Postgre-nya ya. Kalau misalnya pengen nyoba-nyoba Iya, sendiri juga. sambil dikerjain ya. Atau ini aja, apa? Biar dapat ini, dapat poin. Atau gimana, Rak? Boleh kalau misalnya udah ada yang belajar duluan, bisa Heeh. raise hand, kita dapat poin kok. Kayak biasa. Iya, Lucky ya, yang raise hand. Boleh. Izin masuk ya Mas, sorry kalau misalnya ada salah nanti kalau jelasin. Gitu. Oke, jadi query-nya kan select C.name itu di askan atau diberi nama lain kategori name. Mungkin dari from-nya dulu deh. From film di nama lainnya disingkat jadi F. Ini sebenarnya pakai as tapi nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Terus dijoinkan sama film kategori. Di dinamakan FC. Terus using film ID. Ini dijoinkan nggak menggunakan on tapi menggunakan using yang eh, eh, apa ya foreign key-nya itu film ID. Nah, kemudian dijoinkan lagi sama kategori, dialiaskan dengan C, terus using kategori ID. Ini ngambil foreign key-nya kategori ID. Kemudian di group by cube C titik name sama film titik release year. Jadi di sini eh, kategori filmnya apa, kemudian rilis tahun berapa, itu di digrupkan atau dikelompokkan, kemudian di order by dari kategori name dari ascending atau dari yang paling awal ke yang paling akhir. Terus di order by juga dari tahun rilisnya. Jadi yang tampil nanti itu ada kategori name,
sama tahun rilisnya sama count film ID, jumlah film, total filmnya. Nah, itu nanti yang nol juga ditampilkan. Jadi misal ada uh, kategori name, memiliki kategori name, tapi nggak ada tahun rilisnya itu juga ditampilkan. Mungkin untuk hasilnya itu, ini boleh share screen Kak Mas untuk nampilin hasilnya atau nggak usah, cuma ngejelasin itu tadi. Mending aku yang share screen gak sih? Bentar. Oke, mungkin itu Mas penjelasannya. Mungkin ada tambahan dari Nah teman-teman, ini. silakan. Oke, di sini ada nol ya. Bisa dijelasin nggak nol ini apa? Nol di sini itu gimana ya ngejelasinnya ya? Mungkin yang lain ada yang Gimana? bisa ngebantu. Nah, itu mungkin dari yang lain. Gimana? Kenapa kok bisa ini nol? Oke, biar gak kelamaan ya, langsung ku jelasin aja. Sebenarnya ini itu nol ini itu adalah kemungkinan. Jadi dia itu menghitung subtotal dari action ini, kayak gitu. Jadi setelah dia mengkombinasikan, nah dia juga menghitung tuh action itu total keseluruhannya itu berapa. Nah di sini itu eh, totalnya itu ada 64. Jadi action itu ada 64 biji kayak gitu. Sorry guys, bentar. Mousku baterainya habis. Oke, nah itu kayak gitu ya. Jadi karena ini pakai order by, jadi dia itu mengurutkan kan. Dia order by itu untuk mengurutkan. Nah, yang diurutkan itu juga release date-nya. Jadi dia itu mengurutkan dari yang memiliki value dan juga nolnya kayak gitu. Baru nolnya kayak gitu maksudnya. Sumpama ini kurang nih yang bagian atas. Nah, di sini tuh dia bakalan nampilin kayak gitu. Nampilin apanya? Nampilin ini kombinasinya itu ada 63. Nah, nanti kalau seumpama ada 2007, dia itu nampilin kemungkinannya juga. Kayak new 2007 itu jumlahnya berapa kayak gitu. Nah, yang paling bawah ini munculin seumpama ini family ini nol ya. Nah, dia itu menghitung family itu ada berapa kayak gitu. Kemungkinannya itu kayak gitu, kayak subtotalnya lah kayak gitu. Subtotalnya family itu ada berapa kayak gitu. 769 kayak gitu. Nah, terus kalau kalian lihat paling bawah itu kan ada 2006. Yang berarti pada double release date release year itu berarti cuma ada 2006. Nah, 2006-nya itu ditampilin juga. Mana ya 2006? Nah, ini 2006. Nah, itu dia ada 1000 kayak gitu. Jadi cara bacanya itu kayak gitu, teman-teman. Fungsinya cube itu nampilin seluruh eh, posibilitas kombinasi tabel-tabel ini. Jadi dia itu menghitung dari seluruh apa? Seluruh kuantitasnya, terus seluruh kuantitasnya, terus macam-macam posibilitas apa kombinasinya. Habis itu subtotal dari tabel ini yaitu apa sih namanya? Family kayak family games itu bakalan dihitung jumlahnya ada berapa habis itu dan juga di tabel release year itu juga dihitung jumlahnya itu ada berapa kayak gitu. Itu adalah fungsi cube. Oke, di sini sampai sini ada yang bertanya nggak dari fungsi cube? Jadi dia itu apa ya? Kalau kalian pengen eh, ngerinci lah, ngerinci seluruh data yang kalian punya, kayak tadi contohnya itu adalah data restoran, itu kalian bisa menggunain namanya cube kayak gitu.
Oke, mungkin aku bantu ya, Ras. Ini ada yang raise hand dari Ifran Raffi, monggo. Izin bertanya sebelumnya Kak, terkait fungsi cube itu kira-kira apakah yang di bawah itu sampai ada total file 1000? Itu apakah jumlah gitu Kak? Oke, nah yang dimaksud totalnya sampai 1.000. Ya, kalau apa kombinasinya sampai seumpama ini ya datanya itu ada 1.000 nih. Terus habis itu data yang B, data yang A itu 1.000, data yang B itu ada 1.000. Nah, itu nanti dikombinasiin. Kalau semuanya beda-beda ya berarti ya apa digabungin satu-satu itu sampai banyak banget itu bisa sampai terjadi kayak gitu, sampai ke bawah. Nanti karena kita pakai cube juga dihitung datanya itu ada berapa, terus sebelah ininya itu ada berapa, kayak data yang A itu yang data A pertama nih itu berapa jumlahnya kayak gitu. Data B yang pertama itu jumlahnya berapa kayak gitu. Tergantung jumlah datanya sih. Kalau datanya macam-macam gitu ya, beda-beda semua, itu pasti banyak banget datanya kayak gitu. Mungkin Raka mau nambahin? Oke, mungkin dari aku gini sih. Jadi kalau misalnya dilihat dari Cube itu bakal ngasih kita seluruh kemungkinan yang akan didapatkan saat kita melakukan query pada yang di sana kan itu kan ada film kategori sama kategori. Jadi kalau misalnya New 2663 berarti irisan antara data yang punya kategori nama New dan data yang punya tahun rilis 2006 itu ada 63. Mungkin bisa minta scroll ke bawah bentar. Nah, itu ada yang nama kategorinya music, yang rilis year-nya itu gak tanpa kita melihat rilis year sama sekali, pokoknya yang kategorinya musik doang, entah itu Hmm. 2006, 2007, 2008 buat rilis year-nya, totalnya 51. Nah, kebetulan untuk data yang di DVD rental ini, semua rilis year-nya itu 2006. Jadi kita mungkin nggak bisa lihat perbedaannya. Jadi kalau misalnya kategorinya itu ada isinya, music, nah rilis year-nya itu nol, berarti itu ngambil seluruh seluruh data yang kategorinya music, nggak peduli rilis year-nya tuh kapan. Nah, yang paling bawah 34 itu kategori name-nya yang nol kan. Berarti nama kategorinya itu tidak dihiraukan. Yang kita peduliin rilis year-nya doang. Jadi dia bakal ngambil semua data yang tahun rilisnya tuh 2006 tanpa memperdulikan dia tuh nama kategorinya apa. Jadi semuanya diambil. Kalau misalnya nantinya komedi 2006, berarti ya yang rilisnya 2006, tapi kategorinya komedi. Yang bukan komedi gak bakal dihitung. Nah, kalau misalnya kita cuma ngelihat rilisnya doang, berarti ya kalau 2006 itu ada 1.000 totalnya semua. Minta tolong scroll ke paling atas, Ras. Nah, kalau dua-duanya nol, berarti itu keseluruhannya. Tanpa kita memperdulikan kategori name-nya itu apa, sama rilisnya apa. Mungkin gitu sih. Kalau aku nambahin dari Rastian, mungkin. Mungkin pemahaman seperti itu, eh, sudut pandangnya sedikit berbeda, tapi menurutku mungkin bisa lebih dimengerti sih. Gitu. Ya, Mungkin kalau Rastian mau nambahin juga, atau mungkin dari teman-teman yang lain, ada yang mau nanya lagi, selain Ifran Raffi. Raffi. Dari luar. Apa? Oke. Anjir, freak banget. Lanjut Alvin, yang resen. Eh, ini kan kayak gini Kak, biasanya tuh digunakan untuk pertanyaan yang seperti apa Kak untuk yang cube ini Kak? Kan datanya kayak irisan gitu. Maksudnya pertanyaan ini kayak gimana? Pertanyaan buat UTS atau apa? Bisa ditambahin nggak? Maksudnya Mungkin eh gini, aku dibuat apa? coba simpulin. Heeh. Yang Alvin nanya itu maksudnya kita tuh pakai cube saat apa gitu tak? Atau Oh, gimana? Iya Kak, itu juga. Untuk apa Oh terus iya itu. pertanyaan yang seperti apa Kak? Oke, kayak studi kasusnya kayak apa tuh, Ras? mm. Oke, kan tadi udah gue jelasin ya studi kasusnya itu mirip kayak yang di PPT tadi. Jadi kalau kalian pengen nampilin nih, seumpama ini kan kalian pengen ngedata tuh
penjualan seumpama ya, penjualan. Nah, di sini kan seumpama ada tanggal, terus habis itu ini apa ya, contohnya kayak hari. Nah, itu kalian itu bisa mentotalin keseluruhan ini. Jadi kayak kalian mendata itu benar-benar detail banget gitu loh. Hari A itu berapa penjualannya, totalnya keseluruhannya itu berapa kayak gitu. Terus habis itu penjualan hari kedua itu berapa jumlahnya kayak gitu. Biasanya tuh kayak gitu ya kalau studi kasusnya ya. Terus juga mungkin ada tambahan kalau ada pelayan gitu, ada pelayannya gitu. Beda-beda kan. Seumpama hari A, B, C itu pelayanannya itu beda-beda gitu. Nah, kalian bisa tambahin lagi nih di grup by Cube. Itu nanti tambahin nama pelayannya itu siapa gitu. Nanti dijelasin semua tuh sama cube-nya itu nanti di apa? Dijabarkan semua lah keseluruhan kayak gitu. Total pelayan A seumpama dia udah ngelayanin berapa kali kayak gitu. Pasti bakal tampilin sama cube selama dia ada datanya kayak gitu. Mungkin bisa jawab? Menjawab Kak. Terima kasih. Oke. Gimana yang lain teman-teman? Lanjut. Mungkin bisa spam itu jempol kalau misalnya mau lanjut. Berarti kalau udah spam jempol, udah paham. Oke, gimana? Next. Oh ini Ada ini Farhan. dari Farhan Syabana. Iya, Boleh? Farhan. Farhan NIM-nya dong di belakang biar bisa ditulis nanti. Di depan nama deh. Nanti bisa lanjut Oh iya, pertanyaan nih. Yuk. Eh, mungkin saya ingin bertanya tentang yang setelah group by cube terus c.name sama f.release year itu maksudnya kayak gimana Kak? Kalau semisal dalam kurung c.name aja itu kira-kira nampilin apa atau perbedaannya tuh kayak gimana ini Kak? Gini. Oh, Oke, jadi seperti yang dibilang ya, grup by cube itu dia itu apa ya, menghitung seluruh kemungkinan. Jadi mungkin bentar. Gitu. Hmm, hmm. Nah, munculnya kayak gini. Jadi dia itu ya cuman ngehitung biasa akhirnya. Dia cuman ngehitung bagian yang ini, name. Di tabel customer name ini nih, yang di kategori nih, kategori name. Nah, dia cuma menghitung ini doang totalnya. Soalnya dia ya kemungkinannya apa ya cuma satu gitu, satu aja. Jadi yang ditampilin ya jumlahnya aja. Kalau yang tadi kan eh, kita kan nambahin every leisure ya, berarti dia itu kayak menggabungkan kombinasi apa kategori name dan release year kayak gitu. Jadi dia digabungin semua munculnya itu banyak banget dan di sini juga release year-nya itu juga dihitung, kategori name-nya juga dihitung kayak gitu. Kalau satu bisa, tapi ya sama aja kayak ya tergantung apa ya, kebutuhan sih. Kalau kalian pengen cepet bisa pakai Cube untuk menghitung eh, sub sub ini, sub apa namanya? Sub total. Jadi setiap kategori name itu totalnya berapa kayak gitu. Mirip ini, mirip kalau dia gak pakai name, gak pakai ini. Nah, mirip ini. Nah, ini kan ada ini ya, ada drama terus nul, family nul. Nah, mirip kayak gitu. Kayak bayangin aja gak ada gitu. Nulnya itu hilang. Jadi dia cuma ngitung yang bagian kiri ini doang. Bisa dipahami?
Jadi seumpama ini kategori name, nah yang dihitung ya cuma kategori name nya apa? Kategori name-nya aja kayak gitu. Totalnya itu berapa setiap data ini kayak gitu. Bisa dipahami, Paran? Cukup Kak, terima kasih. Ya, sama-sama. Gimana, ada yang bertanya lagi? Oke, mungkin yang lain kalau misalnya udah gak ada, bisa dilanjut, Ras. Bisa lanjut ya. Oke, mungkin kembali ke materi. Nah, oke, di sini bisa dilihat ya yang aku jelasin tadi bahwa dia itu memunculkan semua apa namanya, semua posibilitas kombinasi dari setiap apa namanya kategori name dan juga release year kayak gitu. Seumpama release year-nya ada 2007, nanti dia akan muncul di sini action 2007 jumlahnya itu berapa kayak gitu. Terus dia juga nampilin yaitu eh, 2000 apa subtotal, nampilin subtotal. Nah, di sini subtotal apa? Action ini berarti dia itu action tanpa memperdulikan release year-nya. Jadi gak usah di apa kombinasiin. Jumlah actionnya itu ada 64 kayak gitu. Nah, begitu pula dengan 2006. Nah, kalau 2006 ini berarti totalnya itu ada 1000 kayak gitu. Mungkin mungkin langsung next aja. Oke, ini bukan kita kan? Iya, Rak. Mungkin kalian bisa ngerjain ini ya, praktis. Jadi tampilkan data nama pelanggan beserta ID toko tempat mereka bertransaksi dan total pemasukan per pelanggan. Jadi ini jangan lupa ada syarat hanya toko dengan ID satu. Sertakan data pelanggan dan tokonya serta gabungkan antara keduanya kayak gitu. Mungkin ini bisa dikerjain dulu ya sama kalian. Yang udah nanti kalian bisa raise hand terus habis itu kalian share screen. Hmm, Mungkin ini ku kasih waktu berapa ya? 10 menit apa kelamaan? Berarti sampai 19.30 dah. 10 menit ya? Berarti Iya, sampai 19.35 dah. Berarti. iya 19.35. Itu berlaku dua soal apa satu soal? Enak ya. Maksudnya? Itu kan ada dua soal kan. Ya bebas deh kalau misalnya satu soal aja yang kejawab gak apa-apa juga. Kan ini kan memberikan kesempatan. Kalau misalnya mau diambil ya gak apa-apa sih, gak maksa. Oke.
Oke, Lucky, gimana? Yang nomor Loki boleh Loki? ya, yang nomor satu mau coba nih Mas. Boleh Mas. Yang mau nomor satu, oke. Bentar ya. Oke, Lucky coba Share share screen ya screen. Mas. Iya, Oke, izin share screen Mas. Itu yang kiri atas atau yang kanan bawah Ki? Kamu mute Mas Ki. Yang kiri atas Mas. Oke oke. oke.
Lanjut, lanjut. Bentar. Ini kelihatan nggak? Oke, udah kelihatan. Nah, ini. Jadi kan di situ disuruh nampilin mana tadi deh? Nama customer, terus store ID, sama eh, apa namanya? Total ya, total amount atau pembayarannya. Nah, itu aku join dari tabel customer, payment, sama store. Nah, di situ aku filter pakai where, di mana store ID-nya itu sama dengan satu. Kemudian aku group by pakai cube, group by-nya itu pakai nama customer sama store ID. Jadi nanti bakalan nampilin kayak gini. Ada 654 eh, baris. Ini Mas, kalau dari aku. Kalau misalnya ada yang beda mungkin Bisa di scroll atas bawah lagi? scroll ke bawah ininya ya Mas. Iya. Nah, kemungkinan bawah. Ini Mas. Oke, 654 balik ke atas. tas. Oke. Gimana Mas? Hmm, bentar. Kan kedua. Oh, bersetelah. Where I store ID. Oke, udah bener sih itu. Oke. Udah ini ya Mas, aku stop share-nya ya. Iya, boleh. Oke, terima kasih. Nah, oke. Terus untuk yang selanjutnya, yang kanan bawah, Edwin. Iya Mas, Oke, silakan share screen, Edwin. sebentar. Udah muncul ya? Muncul. Oke, jadi kan tadi buat soalnya itu kan menampilkan nama pelanggan. Saya menggunakan Concat untuk menampilkan nama pelanggan, nama lengkap lebih tepatnya. Habis itu buat menampilkan judul film, saya menggunakan titel dari tabel film yang diganti dengan nama judul. Lalu menghitung jumlah transaksi rental, itu saya menggunakan film ID dengan menggantinya jadi total dari from film dari tabel film. Lalu saya menggunakan sebanyak 4 tabel. Kenapa? Karena dalam customer sama film itu punya jarak 3 tabel, yaitu inventory, rental, sama customer langsung. Di sini saya join buat bisa mengambil dari tabel customer, yaitu yang di sini. Lalu di sini terdapat sebuah persyaratan di mana hasilnya harus di bawah 5. Jadi saya menggunakan where film ID di bawah 5. Lalu menggunakan kombinasi pelanggan dari film-film yang berbeda. Saya menggunakan group by cube di mana isinya ada nama pelanggan sama judul. Mungkin itu ya Mas. Apakah Oke, anggapan? bisa di ini scroll ke atas. Oke, oke, udah bener itu. Oke, terima kasih Mas. Iya, Boleh sama-sama. tutup ya? Boleh, boleh. Nah, oke. Untuk teman-teman ini udah paham belum Cupid Web?
Udah paham lah ya. Ada yang resen. Kenapa? Saiful Rozi? Eh, tes. Ya. Ini tadi query ku kan hampir sama kayak punya Lucky ya, Mas. Cuman entah kenapa jumlah row-nya tuh beda jauh, beda 400-an. 400-an. Iya, punya punya Lucky tadi sekitar 600-an ya, Lucky ya. Coba bisa ditampilin punya Moro sih. Oke. Aku agak lupa udah query-nya Lucky kayak gimana tadi. Iya, sama aku juga lupa. Nah, oh, sudah terlihat ini, Kak. Udah. Udah. Tadi perkiraan punya Lucky ada 600, punya aku ada 1000 dan sumnya pun juga beda yang paling atas ini. Oh, itu kamu mungkin kalau yang aku lihat itu keliru di bagian join-nya. Karena kalau kamu lihat di IRD, tahu kan caranya lihat IRD itu untuk payment itu dihubungkan sama rental. Nah, sedangkan kamu ini nggak dihubungkan sama rental. Yang aku Oke. lihat kamu itu dapat, boleh balik ke query-nya bentar nggak? Nah, kamu bisa dapat untuk paymentnya itu dapat dari eh, nyambung sama customer. Harusnya itu nanti diseleksi Mhm. lagi sama rental harus. Iya, sama rental. Jadi kenapa yang lebih banyak? Karena nantinya itu dapatnya dari rental untuk paymentnya. Kamu kan nggak nyentuh rental sama sekali tuh dari joinnya. Ya, Mungkin di situ sih. Coba lagi deh. oke. Nanti kalau misalnya Ya, masih oke. berbeda, mungkin bisa kita diskusin lagi. Oke, Mas, saya coba dulu. Makasih. Iya, sama-sama. Oke. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Atau langsung ku lanjut? Oke, langsung ku lanjut aja Wis, ya. Oke, untuk materi yang cube udah selesai, jadi dia apa, mengkombinasikan segala kemungkinan dan juga dia menghitung dari subtotal uh, apa setiap bagian dari tabel tersebut kayak gitulah. Nah, terus ada roll up. Roll up ini hampir mirip kayak cube, cuman dia itu kayak ada pengurangan lah kayak gitu. Jadi dia digunakan untuk melakukan agregasi data secara urut atau hierarkis. Nah, mungkin ini contohnya ya. Terus kalau pengen tahu laporan keuangan restoran urut per minggu, bulan, atau tahun, roll up, nanti data kamu akan disajikan secara hierarkis. Penjualan per minggu, per bulan, per tahun, per dasawarsa, per abad, sampai total semua penjualan nanti bakal muncul kayak gitu. Jadi mungkin mungkin langsung ku ini aja ya. Ku coba aja codingan di atas ini, dicoba aja. Mungkin ada yang mau ngejelasin juga kayak Lucky tadi. Oke, monggo Alvin. Boleh. Jadi yang saya ingat dari penjelasan dosen tadi, yang saya ingat loh ya, jadi kayak cube tapi ini roll up tuh yang ada yang diprioritaskan. Jadi yang awal ini yang diprioritaskan yaitu store ID. Store ID ini bakal ditampilkan yang ada store ID-nya semua, meskipun yang staff name ini nul.
Jadi yang diprioritaskan ditampilkan tuh yang awal ini, yang store ID gitu. Oke. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman? Gimana teman-teman? Gimana? Oke, mungkin langsung ku jelasin ya. Nih, nah tadi menurut pandangannya Alvin sebenarnya udah bener. Cuman dia itu kalau cube itu kan dia kan menghitung semua posibilitas ya dari sisi kanan dan sisi kiri kayak gitu. Dia itu seumpamanya datanya ada tiga itu ditampilin semua itu apa namanya posibilitas gabungan antara kedua tersebut apa ketiga tabel tersebut kayak gitu. Nah, beda dengan roll up. Nah, roll up ini yang ditampilin itu hanyalah yang pertama sama yang kedua. Nah, untuk yang kedua, yang ketiga, apa kedua yang pertama dan pertama itu gak bakalan ditampilin kayak gitu. Nah, ini di sini ada contoh ya. Ini mungkin sedikit agak sedikit kayak gitu. Nah, kalau di cube tadi kan ini ya si kalau kita pakai cube ini kan Hillier ini kan pasti bakalan ditampilin gitu. Jumlahnya itu berapa kayak gitu ya. Dan di sini bagian sini bakal nol kayak gitu. Nol, bukan nol nih. Nol. Kalau di cube kan tadi kan kita pakai cube. Nah, seumpama nih kita pakai cube. Tadi kenapa? Oh, oke. Nah, kalau kita pakai cube ini kan dia dihitung semua kan. Apa namanya? Segala kemungkinannya kayak gitu. Nah, ini kan dia kan dihitung semua nih. New sama 2006. Habis itu subtotalnya New ini ada berapa jumlahnya. Habis itu yang paling bawah itu ada 2006 berapa jumlahnya kayak gitu kan. Nah, kan ini kan dari segala sisi dia itu dihitung gitu. Dari apa gabungan ini terus habis itu subtotal yang sebelah kiri ini dihitung dan juga yang sebelah kanan itu dihitung gini. Kayak relationnya itu dihitung kayak gitu. Sampai sampai yang kalau kalian lihat di bawah itu ada 2006 kan. Nah, itu perbedaan dari cube sama roll up. Jadi kalian bisa lihat ini bagian 2006. Nah, kalau cube dia itu pasti bakalan menghitung subtotal dari release year kayak gitu. Kalau roll up dia itu nggak menghitung dari bagian release year gitu. Nangkep gak dari pengertianku? Jadi kalau cube ini dia itu menghitung keseluruhannya dari sisi kiri nih, umpama ini nggak, ini ukuran ya. Nah, kalau eh, roll up dia itu berhenti sampai sini nih. Ini gak, dia gak bakalan ditampilin yang paling bawah ini gak bakal ditampilin kayak gitu. Yang ditampilin itu yang bagian atas ini. Jadi dia itu bakalan menghitung dari tabel yang awal kayak gitu. Itu roll up. Jadi yang bawah ini gak bakal ditampilin kayak gitu. Umpama ini ku bisa nggak ya langsung ku ganti keep gini? Harusnya bisa sih.
Nah, kayak gini. Jadi kalau cube ini kan tampilin kan ya, John Stephen, terus habis ini no apa ini null gitu. Dia bakalan nampilin kayak gitu. Tapi kalau apa namanya? Kalau dia pakai roll up, dia itu gak bakalan tampilin kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu perbedaannya cube sama roll up. Dari segi fungsinya kayak gimana? Dari segi fungsinya yang kayak di PPT tadi, mungkin nih dia inginnya itu kayak hierarkis gitu. Jadi berurutan gitu. Seumpama ada 3 tabel gitu ya. Dia bakalan nampilin apa namanya? Nampilin kombinasi 1 dan 2, tapi yang sisanya itu gak bakalan tampilin kayak gitu. Bisa dipahami dari roll up? Lebih ke arah pengurangan sih kayaknya dari cube. Kalau cube itu kan keseluruhan. Kalau roll up ini ada yang dikurangin kayak gitu. Bisa dipahamin dari roll up ini? Apakah ada yang bertanya? Atau Raka mau nambahin? Atau gimana, Raka? Cukup sih dari aku. Mungkin udah bener itu hierarki sih. Boleh Edwin, monggo. Sebelumnya saya NEM 2045. Mau tanya, ini saya masih kurang serak gitu. Apa perbedaannya roll up sama cube? Masih kurang masuk. Oke, oke, aku ulangin lagi ya. Jadi cube itu dia itu bakalan menampilkan seluruh posibilitas yang dimana eh, apa ya subtotal dari keseluruhannya itu bakalan ditampilin kayak gitu. Umpama ini cube ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, nah itu dia bakalan nampilin keseluruhan kayak gitu. Dari total jumlah datanya itu ada 2 nih. Total staffnya itu ada 2. Nah, dia dihitung kan kalau cube. Roll up juga ditampilin totalnya berapa. Cuman perbedaannya itu kalau roll up dia itu bakalan berhenti dari sampai sini aja. Sampai apa yang tabel yang kedua ini dia itu gak bakalan ditampilin kayak gitu. Jadi cube ini apa cube akan nampilin semuanya. Kalau roll up dia akan berhenti sampai di sini. Kalau datanya ada 3, nanti seumpama datanya itu ada 3 ya, dia nampilin 3 data gitu ya. Nah dia itu bakalan ngitungan apa? Kalau logikanya cube dia kan bakalan ngitungnya itu eh, di sini ada 3, terus habis itu ini nol, apa ya pengurangan apa namanya eh sub dari kombinasi 2 tabel itu pasti akan kemungkinan dihitung juga sama cube kayak gitu. Dan penghitungannya itu sampai ke bawah dan apa tabel tabel yang apa namanya yang kedua sampai ketiga itu juga ditampilin. Jadi eh, sampai-sampai yang bagian awal itu pasti bakalan ada nol kayak gitu. Itu cube. Tapi kalau roll up bagian awal itu nggak bakal tampilin nol kayak gitu. Aku gimana ya nyontohnya? Harus banyak tabel kayaknya. Hmm, bentar. Oke, mungkin aku aku share screen nggak, Ras? Boleh, boleh, Mungkin boleh. aku ada sesuatu mungkin yang bisa ngebantu. Harapannya ya, kalau enggak yo Iya. nanti gak apa-apa guys kalau misalnya dari penjelasan aku sama Rastian itu kurang bikin srek ke kalian, itu ditanyain aja. Soalnya memang eh, apa itu namanya mata kuliahnya cukup sulit ya. Jadi gini, kalau misalnya Cube dia itu bakal ngambil seluruh masukan punyaku kan, Iras, Masuk, masuk. seluruh kombinasi. Jadi misalnya di sini kita ada kombinasi eh, negara, ada produk sama eh, tahun buat. Nah, kalau Cube dia itu bakal ngambil
seluruh kombinasi. Kombinasi yang kayak gimana? Aduh, kombinasi dari tiga-tiganya, kombinasi dari, nah, kombinasi dari negara produk ininya nol, atau mungkin kita hapus saja. Kombinasi negara dengan tahun buat, kombinasi negara dengan produk dengan tahun buat, kombinasi negara aja, terus kombinasi produk aja, terus kombinasi yang tahun buat aja. Jadi misalnya 2006 ya 2006 aja ditampilin, 2007 aja ditampilin tanpa menghiraukan negaranya itu dari mana dan produknya tuh namanya apa. Kalau yang produk itu ya ngambil produknya aja. Yang produknya misalnya itu tempe misalnya. Entah tempenya dibuat tahun 1990, dibuat 5 tahun sebelum Masehi itu gak dihitung sama sekali. Jadi yang penting dikelompokkannya berdasarkan nama produknya aja. Kalau tiga-tiganya, ya berarti spesifik. Aku pengen TP dari Australia, tahunnya itu 5 sebelum Masehi. Nah, itu spesifik gitu. Kalau negara doang berarti aku pengen yang produknya apapun, mau tempe, mau tahu, mau eh, nasi goreng, yang penting dia itu dari Amerika Serikat tahun 2020. Nah, kombinasi yang terakhir yang nggak ada sama sekali. Berarti dia itu bakal ngambilin semuanya. Itu buat cube. Kalau buat roll up itu hierarkis. Kalau misalnya contoh kasusnya sama, kita mau ngambil negara, produk, sama tahun buat. Nah, yang pertama itu kita kombinasi ketiga-tiganya, negara, produk, dan tahun buat sama, spesifik seperti ini. Yang kedua itu kita itu hierarkis. Maksud hierarkis apa? Kita mendahulukan yang paling kiri. Dari kiri ke kanan. Jadi yang kanan tuh dihapus duluan. Nah, kombinasi keduanya, negara dengan produk. Kombinasi ketiganya, negara aja. Dan kombinasi keempatnya semuanya. Seperti itu. Jadi itu kalau hierarkis. Jadi kalau misalnya kita balik nih. Kita balik produk, tahun buat negara. Nah, kombinasinya juga bakal berubah nantinya. Kalau misalnya kita pakai roll up, hierarkinya berubah. Dari produk tahun buat, terus dari produk aja, terus yang terakhir itu semuanya. Jadi gitu. Mungkin itu sih, aku harap bisa lebih gampang. Ini abstrak sih aku ngejelasinnya. Cuma aku Iya. dapat penjelasan ini bisa bikin aku lebih mudah buat mahamin. Terutama buat aku yang tahun kemarin tuh gak nempuh ya buat SQL-nya. Oke, sorry, aku kembaliin lagi ke Rastian. Oke, Iya, Ras, mau nambah atau mau lanjut ke yang nanya? mungkin langsung aja lanjut yang ketanya ya. Itu penjelasannya udah cukup, menurutku udah apa ya, udah lengkap banget lah dari penjelasan roll up. Jadi kalau cube itu keseluruhan, kalau roll up itu ada yang dikurangin kayak gitu. Dikuranginnya ya separuhnya. Oke, dari Van Raffi kenapa? Izin bertanya terkait yang roll up. Berarti itu untuk yang roll up bakal berhenti di yang paling depan kan, Kak? Kayak misalnya di produk tadi, berarti bakal row-nya berhenti di situ. Iya, dia bakalan eh, berhenti di sana. Jadi dia endingnya dia itu pasti bakalan ngitungin total dari yang awal kayak gitu. Tabel yang pertama kayak gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, Oke, Ozzy, kenapa? Izin bertanya buat yang tadi. Itu kan kalau yang tadi kan perumpamaannya buat kalau roll up-nya satu kan. Kalau di roll up itu ada 2 kolom tadi. eh, itu contohnya kalau dalam yang tadi itu apakah nanti berhentinya itu pada negara dan produk dan negaranya atau sampai negara lagi? Kalau roll up-nya yang ada 2.
Itu share screen-nya. Coba share screen lagi dong, Raka. Sorry, sorry, sorry. Bentar Udah ya. kehapus jangan-jangan. Enggak, aman, aman. Tuh, 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 Aman. tuh, tuh, tuh. Gimana, gimana? Ah, awalnya aku ingin memastikan dulu ini contoh buat roll up kalau cuman ada satu kolom aja kan. Buat contoh yang ini, Mas. Ini Gini, tiga. Ini tiga ini sebenarnya. kolomnya minimal 3. Jadi Iya. di roll up ini harus ada minimal 3 kolom. Ada kolom negara, produk, tahun buat, minimal. Jadi bisa aja kolomnya itu ada ID, ada negara, tahun buat, terus misalnya di sini ada bla bla bla, Iya. bla 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 gitu. Nah, tapi kalau kita nulisnya di sini roll up apa? Group by roll up. Nah, gini maksudku. Bukan kolomnya ada satu atau apa. Jadi gini. Ok- Oke, berarti kalau misal kolomnya ada dua, berarti kita tinggal kayak soalnya negara dan produk. Berarti yang ditampilkan nanti negara produk sama yang negara doang. Begitu. eh yang Benar, di roll, tapi kalau misalnya sorry sorry ya Ras, iya. benar. Tapi kalau misalnya kamu produk yang ditaruh di depan, produk yang bakal terakhir dihapus. Kalau misalnya kamu nulisnya di sini eh, produk terus negara, maka hierarkinya lebih tinggi produk. Jadi produk bakal terakhir dihapus. Gitu. Dia bakalan muncul yang paling terakhir. Yang bakal dihitung lah subtotalnya berapa. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Oke. Ya mungkin itu cuma penjelasan abstrak aja. Kalau misalnya Iya. pengen lebih jelasnya mungkin kayak dapat kliknya gitu bisa nyoba sekarang Iya, di Postgre nyoba masing-masing aja. mungkin. Oke, Ada pertanyaan lanjut. lain mungkin? Hah? Ada pertanyaan lain? Ini Ya. ada M M virus. Ya Mas, maaf sebelumnya cuman memastikan aja ya, pemahamannya. Berarti kalau roll up ini yang pertama dia nggak bakal nol berarti ya? Gak bakal apa? Nggak bakal nol. Gak bakal nol. Maksudnya nol? Kan soalnya kan diprioritaskan gitu Mas. Oh, yang bagian awal. Yang bagian Iya, awal yang itu gak bagian bakal. awal. Ya, dia gak bakalan nol. Soalnya kan yang lain itu gak dihitung sama roll up. Subtotalnya itu berapa gitu. Ras coba minta tolong roll up coba Ras. Contoh roll up coba. Coba. Minta tolong. Ben ketok Hmm, hasil nyatane ngono ini roll up sambil share tiga, screen. tiga tabel anjir banyak banget. Apa? Oke. Atau share screen. Nah, Nah, itu ini. jadi yang Ini karena cube. kita eh, lanjut Ras, sorry. Oke, ini cube. Nah, di sini kan dia kan eh, definisinya ya, kalau kita running yang pakai cube ini kan dia ini nul. Nul ini kan maksudnya sisi kanan itu kan nggak dihirauin nih, nggak di apa, nggak dianggap lah gitu. Jadi yang cuma dihitung itu yang bagian satunya aja kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai roll up, itu dia bakalan sistemnya itu dia yang sisi kanan itu gak bakal dihitung subtotalnya itu berapa. Tapi yang kiri aja itu sistem hierarkinya itu kayak gitu. Jadi yang paling kirinya aja yang ini dihitung subtotalnya. Dan dia gak bakalan Oke, nul gitu. aku izin masuk ya. Kalau Iya, kalian lihat di sana itu Rastian itu grup by-nya tuh pertama itu hierarkinya store ID yang paling kuat. Setelah itu ada staff name. Jadi nanti setelah kombinasi antara store ID sama staff name-nya dihapus. Kita bakal ngitung store ID-nya doang. Nah, setelah store ID-nya doang dihitung, lihat di iya. kolom paling bawah itu yang nulis semua. Jadi semua di antara cube sama roll up pasti akan berakhir semuanya nol gitu. Itu ya kakak juga ngelek ya. Bisa menjawab nggak, M Virus? Atau ada feedback? Hmm. Kalau pakai.
misal ada tiga, apakah yang kedua bisa nol? Misal ada tiga, apakah yang kedua bisa nol? Kalau roll up itu sesuai hierarki. Jadi kalau misalnya eh, kayak tadi negara, produk, sama tahun, kalau misalnya negaranya paling depan berarti negara itu yang paling terakhir itu bernilai nol. Kalau misalnya yang year, berarti setelah kombinasi kalian itu seluruh tabelnya ditampilin berdasarkan tiga-tiganya, nanti si year itu akan dihapus. Nanti setelahnya itu bakal kita menampilkan yang berdasarkan dua aja, antara produk sama eh, negaranya gitu. Itu sih. Mungkin kalau masih belum paham bisa nanya-nanya juga guys. Sebelum kita pindah ke grouping set nanti. Kalau udah aman, udah paham, bisa kasih jempol dong. Anjir, gak ada yang emot jempol anjir. Kecewa banget anjir. Cuma dua yang emot jempol. Kenapa guys? Masih belum paham ya? Atau mungkin dari aku sama Rastiannya eh masih kurang bisa ngejelasin ya? Bisa ditanya, gak apa-apa. Soalnya kalau misalnya Iya, kita bisa udah tanya pindah jawab. topik, takutnya nanti malah kecampur-campur gitu loh. Maaf Kak, jadi pertanyaanku yang di komen tadi, yang kedua bisa hilang tuh jawabannya iya apa enggak Kak? Soalnya agak nggak ngerti tadi jawabannya. Yang gini, Misal ada tiga, apakah yang kedua kamu Iya, kasih bisa. contoh bisa nol? ada roll up-nya tuh berdasarkan kolom apa aja deh. Karena semuanya Eh, pasti bisa hilang, pasti bisa nol. negara, Iya, provinsi, kabupaten. Ah, yang kamu tanyain. Apakah eh, negara nol terus langsung kabupaten bisa Kak? negara nol, habis itu langsung kabupaten. Kabupaten. Jadi provinsinya hilang nol. Oh, itu itu Hmm. bisa nol kalau dia itu cube. Oh, Kan soalnya Jadi dia kalau misalnya bentuk hurufnya. Jadi bagian tengah pasti bakalan ditampil juga kayak gitu. Tapi kalau roll up dia itu enggak. Jadi eh dia bakalan ngurangin apa ya dari sisi kanan dulu, dihilangin utama, habis itu mungkin ada cenderungan ada tiga tabel kan. Nanti di nih udah agak ketemu lagi. Nah, habis itu yang kedua baru yang dua tabel. Nah, habis itu apa diakumulasi lagi, dicari kombinasinya itu ada berapa sampai mentok, nggak ada lagi. Nanti dihilangin lagi yang apa tabel yang kedua sampai sisa tabel yang pertama kayak gitu. nah, baik Kak. Menjawab Kak. Terima kasih. Oke. ya mungkin aku nambahin ya. Jadi kalau misalnya roll up itu kita tuh benar-benar bergantung sama urutan ya. Kalau misalnya ada negara, provinsi sama kabupaten, berarti negaranya tuh eh, kalau kamu berharap akan ada kita select berdasarkan hanya kabupaten dan provinsi, sedangkan kamu negara yang taruh paling depan itu gak bakal bisa. Kalau mau bisa ya pakai cube gitu loh. Jadi kalau negaranya di Iya paling pakai awal ya cube. negara Ya itu itu pakai. pasti gak bakal nol. Nolnya pasti Nah, terakhir pas waktu nol semua. Waktu kita itu select all tanpa ada eh, berdasarkan kolom satupun gitu. Mungkin rada abstrak ya, rada sulit buat dipahamin iya. mungkin. Gak apa-apa kalau misalnya mau nanya-nanya. Sebenarnya gampang kalau ada contohnya yang ini. Nah, kalau apa namanya ini kalau tiga ya, contohnya tiga. Jadi dia kombinasiin sampai yang ketiga itu habis itu dengan jadi dua tabel aja yang dikombinasiin, habis itu baru yang terakhir itu satu. Nah, kalau pakai roll up ini kan aku pakai cube ya. Kalau pakai roll up dia cuman nampilin yang awal. Nah, sisanya itu nol semua. Soalnya dia dihitung yang sebelah yang tabel aja kayak gitu.
cube jadi dia ngitungnya kayak gini. Jadi yang awal nol, habis itu dihitung juga kombinasinya berapa. Nanti yang paling bawah bakalan nampilin store store ID, list apa subtotalnya itu berapa, dan juga film ID kayak gitu. Kalau cube ya. Kalau roll up dia cuman sampai yang atas tadi. Kayak gitu. Gimana? Udah selesai? Nih. Ada pertanyaan lain? Atau langsung dilanjut sama Raka? Oke, kalau udah gak ada, aku lanjut. Aku harap buat cube sama roll up itu dari teman-teman udah bisa mulai ngerti lah. Kalau misalnya nanti di akhir kelas masih ada yang mau ditanyain tentang cube sama roll up, gak apa-apa. Bisa kayak mengingat kembali juga gak apa-apa. Ntar ya aku share screen dulu. Oke, selanjutnya itu gak usah slide show. Ada grouping set di mana kita itu bisa melakukan agregat pada semua kombinasi. Jadi kalau tadi cube itu kan kita kan ngambil semua kombinasi kan. Kalau misalnya ada ada negara, provinsi, kabupaten, ya nanti negara sama provinsi. Kenapa? Putus-putus Kak Iya, suaranya. putus-putus Rak. Sekarang udah aman. Aman-aman. Oke, kalau misalnya putus-putus bisa bilang ya. Ini WiFi UNET ini parah ini UNET anjir. Padahal udah pakai WiFi UNET. Oke, aku lanjut kembali ya. Jadi kalau misalnya tadi cube kita itu bisa menjelaskan, bisa mengelompokkan berdasarkan semua kemungkinan, misal negara, provinsi dan kabupaten, kita itu bisa mengelompokkannya tuh berdasarkan negara provinsi, negara kabupaten, provinsi kabupaten atau provinsi aja itu ada semuanya. Semua kombinasinya yang mau kita tampilkan berdasarkan kolom-kolomnya tuh ada. Jadi misalnya kita pengen, oh, aku pengen ada dalam satu kali select itu aku pengen ada provinsi kabupaten, ada juga kita itu select berdasarkan negara sama provinsinya. Nah, itu bisa pakai cube. Nah, kalau roll up itu berdasarkan hierarki kayak yang barusan dijelasin. Nah, kalau grouping set, kita ini nentuin sendiri. Ini lebih fleksibel daripada dua-duanya. Jadi kita bisa milih, kita tuh mau berdasarkan apa gitu. Ini beneran-beneran manual ini. Oke, lanjut. Contohnya di sini. Ada contoh query-nya. Masuk ke Postgre-nya aja dah. Ada contoh query-nya. Jadi di sini aku pengen ngambil dari staff itu eh, ngambil mana dah? Nah, ngambil nama staffnya, terus ngambil nama kotanya, terus ada eh, total staff ini pasti satu sih. Ya biarin dah. Ini cuma supaya kita bisa pakai group by aja ini. Nah, kita bakal ngambil apa? Kita bakal ngambil yang ngambil berdasarkan nama staffnya sama nama kotanya. Nih, kita coba. Nah, di sini kita cuma bakal ngambil berdasarkan nama staffnya aja. Jadi kita bakal menghiraukan dia itu dari kota mana. Yang di sini kita bakal ngambil berdasarkan nama kotanya. Nggak peduli nama staffnya itu siapa. Nah, ini jumlahnya kebetulan sama ya. Mungkin kita bisa coba insert ya. Insert into apa jadi ini? Staff. Staff ada apa aja? Kalau queryku anjir banyak banget.
Agak sedih Mas aku. Raka, Ya. ini kok Ya? tetap di Canva ya, share screen-nya. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Iya. Makasih. Oke, udah masuk lah. Ya, tadi itu aku mau jelasin kalau misalnya di sini kita select ini, kita bakal select berdasarkan nama staffnya. Kita yang nol ini kita artinya menghiraukan dia itu dari kota mana. Kalau yang ini, yang nomor 2, yang kita grouping set by city name, itu kita bakal select berdasarkan kotanya. Kita bakal menghiraukan dia itu eh, namanya siapa gitu. Aku cari contoh lain ya. Gak ada anjir. Oke, mungkin ini gak apa-apa dah. Kita select all from staff. Mungkin agak lama dikit ya. Insert into staff. Di sini ada first name, last name. Mungkin kalau misalnya queryku salah bisa diperbaiki ya. Aku jarang pakai Postgre. Last update enggak deh. Oke, mari kita coba aja. Value. Anjir, sorry. Address ID-nya sama invoice 3. Store ID-nya 2 juga, true juga, aktifnya. Terus username-nya di sini Basori. Passwordnya kita copy aja deh. Oke, kita coba ya. Error gak? Kalau insert di Postgre itu kayak gimana ya? Pakai ini aja, Rak. Pakai manual aja, Rak. Jadi cepet. Manual tuh kayak, Coba di select dulu. oh iya bisa, bisa, bisa. Select dulu aja. Select itu ditampilin semua, nanti ditambah manual aja. Name position selera. Sudah iso ya. Oh enggak, Basori ini sing salah. Oh, kolom Basori doesn't exist. Oh anjir, sorry, 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 sorry. Cek ras, harusnya bisa ras, harusnya. Bisa. Iya, bisa kayak gitu. Aku percaya pada diriku sendiri, anjay. Anjay. Ya harusnya string ini. Nice. Oh, oke. Bismillah. Insert has more expression than target column. Ada first name, last name, Yang true address itu coba. ID. Ya. Oke. Iya, coba, coba. Nah, bisa. Nah, Alhamdulillah. Nah, jadi tadi itu kan satu-satu ya kan. Nah, ini kalau misalnya di sini, nah, error. Nah, nah nih. Jadi tadi itu kan semuanya satu. Sekarang kalau kita select berdasarkan staff name-nya, ada 3 jenis staff name. Basori Keren, John, sama Mike. Kalau kita mengabaikan staff name-nya, terus kita lihat berdasarkan kotanya, itu ada 2 orang yang kotanya sama.
si Basori sama si siapa temennya? Sama Basori sama si John. Iya benar. Jadi gitu. Jadi kita bebas. Kalau misalnya pakai grouping set, itu kita bebas mau mengabaikan yang mana. Nah, kalau misalnya yang ini, kita select berdasarkan dua-duanya. Harus yang staffnya itu dan city name-nya itu sama, harus sesuai. Nih. Nah, kita kalau misalnya mau nyari yang namanya Mike, city name-nya Lethbridge, itu pasti cuma satu dan hanya satu. Karena kita buatnya satu. Kalau misalnya kita buatnya dua kali, nih, aku insert lagi ya. Basurinya ada dua. Harusnya kalau aku select kayak gini, nah tuh, basuri kerennya ada dua tuh. Karena yang sama-sama persis, namanya persis basuri keren, city name-nya Lethbridge itu ada dua data. Kalau nggak percaya, kita select nih. Kira-kira basuri keren yang kotanya di Lethbridge ada dua gak? Nih, ada dua. Namanya basuri keren, kotanya di Lethbridge. Address ID-nya tiga nih sama. Nah, gitu. Itu sih kalau buat grouping set. Jadi kita itu bisa bebas mau dua-duanya, mau satu, dan ini gak peduli urutan ya. Kalau misalnya kalian ini dipotong, di-cut, terus taruh sini, ini gak apa-apa, gak ada masalah sama sekali, bakal tetap keluar. Jadi kalau kalian kayak mungkin ya, mungkin saat kalian ngoding gitu, terus kalian bingung mau pakai cube, ini mending pakai cube atau roll up ya, mending cube atau roll up ya, pakai grouping set. Ambil aja yang kalian perlu. Mungkin gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Atau mungkin kurang jelas buat penjelasannya aku? Jadi cube itu keseluruhan, terus habis itu roll up itu adalah hierarki. Kalau grouping set ini dia itu lebih fleksibel kayak gitu. Kesimpulannya itu kayak gitu. Gimana teman-teman? Ya, bener yang dibilang Restian. Fleksibel. Jadi kalian tuh gak perlu mikir kayak ini nanti hasilnya bakal dapat apa aja itu gak perlu mikir. Tinggal tulis Ya, aja kalian tuh perlunya apa aja gitu ya di sini. kalian perlunya ngambilnya apa? Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin nggak ada ya. Langsung lanjut aja, Rak. Ini Raka, lu belum unmute. Sorry. Oke. Practice time. Saya kasih waktu 5 menit buat ngerjain. Nanti sisa waktunya buat ngejelasin di depannya teman-teman. Supaya sama-sama ngerti. Yang pengen nilai keaktifan, monggo. Aku tunggu 5 menit. Kami tunggu sampai 20.26.
Nggak ada nih. Iya, Ras. Lanjut aja atau gimana? Atau tujuh, Ras? Kalau dituju bakalan anu nggak sih? Bakalan ini malam banget. Ya wes, ya wes. Mungkin nanti PPT-nya tak share. Nanti bisa buat PR, belajar mandiri dah. Iya. PR. Oke. Lanjut. Oke, ini mungkin ilustrasinya ya buat cube roll up set. Ini udah di akhir ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira sampai sini? Ini karena jamnya sampai 20.40 dan aku nggak mau ngelebihin ya. Kayaknya kalau misalnya kita pertanyaan bakal tak akhiri. Nanti tugas. Nah, Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? oke, kayaknya Udah gak ada ya? kayaknya Ini nggak Mas, ada deh. Ntar ya. aku mau nanya nih, Iya. eh, kesimpulan deh. Intinya kesimpulan dari antara cube, roll up, sama grouping set. Soalnya tuh aku juga masih bingung mau bahasa sederhananya tuh gimana gitu. Oke, bahasa sederhananya itu mungkin cube ini dia bakalan menampilkan seluruh posibilitas atau seluruh kemungkinan yang ada pada tabel tersebut, penggabungan, terus habis itu jumlahnya berapa, kayak gitu. Nah, untuk roll up dia hampir sama, cuman dia itu sistemnya itu hierarki. Jadi dia bakalan menghitung apa ya? Dia bakalan menghitung sampai di tabel yang sebelah kiri atau yang awal kayak gitu. Itu untuk roll up dan grouping set dia itu fleksibel. Kalian ingin yang kayak gimana? Itu terserah kalian grouping set itu. Kalian pengen nampilin yang mana nih? Kayak gitu. Kalian pengen mencari penggabungan yang mana? Kalian bisa menggunakan grouping set kalau kayak gitu. Tapi kalau pengen ditampilin semua ya itu pakai cube, kalau pengen nampilin sistemnya itu hierarki pakai roll up, kalau grouping set ini fleksibel. Kalian bisa ngambil yang awal, yang akhir, yang tengah, itu terserah kalian kayak gitu. Gimana? Oke, mungkin udah cukup lumayan paham. Cuman mungkin nanti biar lebih paham lagi ya nyoba-nyoba sendiri gitu. Iya. Ya, aku lebih rekomendasiin kalian nyobanya ke datanya yang jumlahnya itu pas, gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit, gak terlalu banyak. Kan tadi kan aku terlalu banyak ya, sampai scroll ke bawah terus kayak gitu. Mungkin kalian coba-coba aja bikin tabel isinya apa 20 terus 3 tabel kayak gitu. Kalian pakai grouping set, cube atau roll up kayak gitu. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Izin tanya, Mas. Ya, Oh, apa Ivan? Rafi? mau tanya terkait ini sih untuk penggunaan cube, roll up, sama grouping set itu kira-kira bakal kepake terus nggak buat materi ke depannya? Hmm, enggak ya? Aku di project PWet nggak kepake. Pakai nggak Rak? mungkin Tahu Rak? aku bantu jawab ya. Aku kurang ngerti yang kamu maksud materi ke depannya tuh gimana. Tapi kalau misalnya materi PSQL buat cube sama roll up,
mungkin itu eh, tidak akan dibahas lagi karena nanti ini ada beberapa submateri, ada materi subquery, materi himpunan, materi view. Kita bahkan bakal buat function di dalam SQL. Query. Jadi nanti materinya tuh beragam. Bukan materi yang kayak habis cube nanti ada materi selanjutnya itu berdasarkan cube tuh enggak. Jadi Oh, kita bakal banyak ada variasinya nanti. ya dia itu beda-beda lah. Nggak ada Mm-mm. pengembangan kayak Cube itu nanti jadi apa gitu. Nggak ada. Kalau untuk group by mungkin sampai di sini sih. Mentoknya itu cube, roll up, sama grouping set. Tapi kalau kamu nanyanya saat nanti mungkin kamu buat aplikasi atau apa itu bakal kepakainya di mana? Ya bakal kepake kalau misalnya datanya kamu tuh besar, kayak e-commerce. Nah, biasanya itu kalau data yang kayak e-commerce itu dan kolomnya itu banyak, kayak satu user itu, kamu kan pasti butuh nih. Misalnya kamu eh, sebuah, kok sebuah, seorang user Shopee. Pasti yang namanya Shopee itu butuh ngelompokin kamu berdasarkan provinsi dan jenis kelamin, ngelompokin kamu berdasarkan provinsi dan apa itu namanya? Misalnya lama aktifnya berapa lama gitu. Misalnya kamu aktifnya dalam sehari 8 jam. Nah, itu pasti kamu bakal perlu. Dan hal seperti itu bisa dilakukan itu hanya dengan ya kayak grouping set gitu. Karena kamu tuh nggak cuma butuhnya tuh satu kombinasi, butuhnya banyak kombinasi. Jadi supaya kamu dengan hanya satu kali select bisa dapat semuanya, itu bisa dengan grouping set gitu. Kalau cube ya kayak tadi kombinasinya banyak banget. Cuma kalau cube mungkin jarang ya. Mungkin kalau aku tuh lebih kepakainya grouping set karena kalau cube tuh beneran semua kombinasinya tuh ya kita perlu gak perlu tuh ditampilin. Kayak yo siapa yang perlu semua gitu loh. Wong aku perlunya segini gitu. Cuma tiga kombinasi, cuma empat kombinasi gak butuh semuanya. Gitu sih mungkin kalau aku. Oke, sorry ya, bentar untuk formnya. Aku perpanjang kok. Perpanjang Ya, 5 menit, bentar ya. lanjut pertanyaannya lah, Lucky. Gimana? Eh, sebenarnya ini Mas, tadi udah nyoba yang soal grouping set yang bawah kanan. Bawah Udah kanan. selesai, tapi kalau misal nggak boleh ya nggak aku tampilin ini. Gimana, Rak? Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa. Ini kan udah sisi pertanyaan. Ya, tapi ini ya Mas, nggak yakin juga sih aku ini Mas. Iya, gak dijudge kok, aman. Aku sama Astian family friendly, insya Allah. Oke. Ini aku share screen berarti ya Mas. Rak, Gak bisa ya? nggak Aku bisa, nggak aku bisa. all partisipan kok. Ay, Bisa. Oke. Oh, nggak bisa. nah, ini yang soal kanan bawah tadi Mas. Mungkin ini aku tanya juga, store ID ini ambil dari inventory-nya atau ambil dari Hmm, sorry, ya, dari inventory atau dari store ID-nya ini Mas. Kalau misal soal yang kanan bawah tadi. Ini aku pakai yang dari store ID-nya. hmm. Sorry, Ki, itu grouping set ya? Ya, grouping set Iya, yang grouping set. soal terakhir tadi Mas. Anjir kanan bawah, bentar ya, dilihat dulu ya. Tampilkan judul film dan ID toko tempat film Ya, tersebut disewa, itu ya? ya. Serta informasi mengenai jumlah transaksi rental per film. Mhm. Bentar, baca.
Oke. Yang dibingungin apanya, Ki? Ini ambil store ID-nya tuh dari store ID-nya langsung atau ini kan di inventory juga ada store ID kayak Mas. Yang punyamu itu store ID-nya Diambil tuh dari store. ambil dari staff Ya, gak sih ya? Manage iya. staff. Harusnya ambil dari mana ini Mas? Harusnya ya itu pentingnya kalau kita tuh ngelihat IRD dulu. Aku nggak tahu. Harus ya kayaknya ya kalau aku terawang inventory sih. Harusnya nggak langsung Inventory. ngambil dari staffnya sih. Meskipun di staffnya ada. Cuma better kalian lihat IRD dulu ya karena aku masih belum nyoba. Hehe. Aku belum nyoba soalnya. Harusnya lewat inventory sih. Kalau emang harusnya inventory itu sama gak hasilnya? Hasilnya ini 1000 of 159. Bentar aku kembaliin lagi. Beda Mas. Tidak. Iya, berarti mungkin better kalau misalnya dilihat terlebih dahulu ya. Kalau di IRD-nya tuh sekiranya antara si nantinya itu si store sama si film itu kok store sama rental sih harusnya. Sama Store. film itu pokoknya semuanya itu nyambungnya tuh lewat apa? Harusnya lewat inventory ya. Harusnya nggak langsung kita ngambil dari staff ID-nya harusnya karena itu kalau misalnya kita ngambil dari staff ID nanti store-nya itu bakal tidak menghiraukan eh, apa itu namanya data dari inventory-nya gitu loh nantinya harusnya gitu. Oke. Oke. Sebentar. Oke, paham Mas, paham, paham. Udah Mas, terima kasih Mas. Terima kasih kembali. Mungkin yang lain bisa absen kan bisa lah, nggak usah perpanjang kan nggak usah lah, 40 tak tutup wes. Ada pertanyaan lagi? Kalau udah gak ada mungkin aku kembaliin ke Restian buat ditutup. Monggo Ras. Sorry Mas, sorry, Oke. sorry. Kenapa lu, Ge? Bisa ditutup Ras kalau misalnya udah gak ada Ras. Oke. Mungkin langsung ku tutup ya. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah hadir pada praktikum malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Eh, Sekian terima kasih. Sebelum kita beranjak dari room Zoom, sebaiknya berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Selesai. Bisa langsung live dari Zoom ini. Oh iya, buat tugasnya gimana, Rak? Di grup wes tugas sih. Oh, udah di grup. Oke. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Yoi, sama-sama. Jangan lupa absen.